Bermula ini itu satu pasal. Wal i'tikafu sunnatun mustahabatun. Dan bermula i'tikaf itu sunatun mustahabbatun. Itu sunat yang dituntutkan. Artinya sunat yang berat, besar. Maka yang duduk dari situ, dari keramik hitam itu ke sini masjid. Dari keramik itu ke sana, itu bukan masjid, musalla. Jadi yang duduk di sini jangan lupa nih i'tikaf, jangan rugi. Nanti ya. Walahu syartan, dan baginya i'tikaf ada dua syarat. Apa itu syarat? Arti syarat sesuatu yang tergantung sah padanya dan dia adalah bukan bahagian dari hal itu. Kalau rukun sesuatu yang tergantung sah padanya dan dia adalah bahagian dari hal itu. Itu rukun. Seperti rukun kita, jantung, kepala itu rukun, bahagian dari kita. Nggak ada dia nggak hidup. Kalau syarat makan, minum, udara. Jadi untuk sah i'tikaf ada dua syarat. Yang pertama niat. Tapi sebagian ulama enggak syarat tulis di sini, rukun. Karena ini persepsi pemahaman syarat beda-beda, ya. Yang pertama niat. Jadi kalau kita ada duduk di masjid, koneksi saja saya menetap di masjid, saya i'tikaf di masjid, baru dapat pahala. Seorang lelaki berkesempatan untuk berzina, tapi dia tidak melakukannya dikarenakan takut digebuk sama masyarakat, maka baginya 0 pahala. Kalau dia ni ingat karena Allah, dia takut kepada Allah, baru dapat pahala. Seorang lelaki pergi kerja, pontang-panting kerja. Ketika dia keluar rumah pagi, yang dia ingat, jangan sempat anak saya kelaparan. Dia 0 pahala, karena dia enggak ingat karena Allah. Seorang wanita masak, mengayomi suami, dia ingat takut suami nanti ditabok kalau enggak kerja. 0 pahala kalau dia bukan ingat karena Allah. Maka rumusnya, tiap pekerjaan yang tergantung sah pada niat, pekerjaan itu dapat pahala keseluruhannya dengan ada niat. Dalam takbiratul ihram kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, udah niat. Itu dari awal salat sampai assalamualaikum semuanya dapat pahala. Tiap pekerjaan yang tidak tergantung sah pada niat, maka pekerjaan tersebut tidak dapat pahala tanpa niat. Tidur enggak ada, rukun tidur pertama niat enggak ada. Makan, rukun makan pertama niat enggak ada. Kerja, rukun kerja pertama niat enggak ada. Tapi kita pasang niat, saya ngaji karena Allah, tambah plus-plus supaya senang Rasulullah, supaya hilang bodoh di saya, misal itu silahkan. Tapi karena Allah inti. Maka nafas yang kita hidup dan kita keluarkan, baik dari mulut, dari hidung atau dari anus, semua pahala. Misalnya kita duduk di tengah sini, keluar kentut, mau keluar kan sulit, kan ganggu orang kentut kita, pahala kentut. Karena apa? Udah nih. Ya. Begitu juga dengan i'tikaf. Kita duduk di pinggir Ka'bah, enggak ingat. Ini untuk ibadat, untuk i'tikaf, enggak ada pahala. Berarti mamak saya Ustaz banyak kali salah. Ya. Bila ketika kami tanya kenapa mamak masak untuk kami, supaya kalian jangan lapar. 0 pahala. Jadi andai kita amalkan masalah pemahaman niat itu, berarti seumur sehari kita tiap hari pahala. Aku tidur karena Allah, baca bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Tidur kita, itu ngorok pahala. Bangun tidur, teringat Allah yang hidupin. Alhamdulillahilladzi ahyana wa ada ma amatana wa ilaihi nusyur. Enggak bisa Ustaz, enggak bisa alhamdulillah, enggak bisa. Udah bangun tidur, mau mandi, sunnah. Menghilangkan bau badan, sunnah. Mewangikan badan, sunnah. Sikat gigi kita kerjakan. Ingat semua ketika sikat gigi, ini sunnah.
Ketika pakai sabun, nggak perlu harus ngomong nyo sunat kamu sunat. Connect aja, ingat karena Allah. Maka mandi air yang habis, sabun yang habis adalah ibadah. Habis mandi makan nasi pagi. Ingat ini rahmat Allah, saya makan karena Allah. Yaitu menjaga amanah Allah tubuh. Maka makan itu ibadah lagi. Habis makan kita ada biasa begitu. Karena gaya hidup anak konda kita habis makan berak. Berak karena Allah. Kenapa? Menjaga sehat badan. Kita berak, pahala semua. Keluar dari situ pergi kerja, pahala lagi. Sampai malam bertemu, pahala. Jadi dikit-dikit dosa. Pas kita berdiri di lampu merah, lihat sampai cewek, dosa. Lihat kanan, cewek, dosa. Nunduk, nampak betis, kita nikmati. Ini karena bukan di atas, ya kan? Dosa. Dah cemar dikit, ya kan? Jadi itulah koneksi selalu merasa segala-gala karena Allah. Itu jadi ibadat hidupnya. Maka inilah kalau pepatah Aceh begini. Orang maling dengan orang jahil hana sabi nibak Tuhanku. Dia orang bodoh sama orang pintar tak sama dia. Pakai lebih ni orang malim karena getim tuntut ilmu. Kita lebih karena mau belajar. Berarti niat itu penting seumur hidup. Pakai kurang di orang jahil karena gadak kita nak tengku kangen dia pun nunggu kita nak gaji. Laginya rupa Allah. Ini enggak sama. Sebenarnya itu paham dari ayat hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Tidak sama orang bodoh dengan orang pintar. Kita sekarang udah paham makna niat, amalkan. Saya Ustaz niat mancing karena Allah Ustaz, tapi pakai celana pendek enggak bisa. Maka masa buka tutup dead cell pakai pisau enggak bisa. Allah sama-sama bersih. Jadi dinormalkan. Ya. Anak-anak ni tadi saya buat peraturan. Wajib tidur pakai celana panjang, enggak boleh celana pendek. Kenapa? Enggak sesuai. Padahal ngapain enggak sesuai saat tidur aja kok pakai celana panjang? Karena pas saya masuk kemarin pagi, ada yang enggak pakai itu sarung. Sarung dia pakai, sarung burung enggak pakai. Pas saya buka pintu, ada burung yang mau terbang. Itu masalah, jadi nggak sesuai. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Padahal milik sendiri. Udah. Wal lubsu fil masjid. Dan menetap di dalam masjid. Ini ingat baik-baik. Saya imam. Ini tanah wakaf rakyat untuk maka saya dirikan bangunan, umpamanya 5 x 10. Lalu saya klaim 5 meter kali 5 ini masjid. Itu dari sini sampai ke langit yang ke-7 sana itu masjid. Sampai ke bumi sana itu masjid. Maka capek kalau sudah diniat masjid. Mau dibatalin nggak bisa. Jadi nggak mesti kalau kita wakaf tanah ini untuk masjid semua jadi masjid. Jadi yang diniat sebagai masjid mana? Kalau Aceh Utara banyak itu masjid setengah, masjid yang kotak saja, teras enggak. Tapi di Banda Aceh kita nggak ngerti. Karena yang niat masjid banyak intelek, jadi kita nggak ngerti, kita kampung. Udah. Enggak sama masjid sama musalla, sama langgar, sama menasah, enggak sama. Tapi kalau kita ke Eropa, semua tempat makan ditulis masjid. Itu masjid bukan dalam persepsi masjid secara syar'i, tapi masjid dalam bahasa tempat sujud. Ngerti ya? Tempat sujud. Jadi jangan pikir, waduh, kok di kafe ada masjid? Enggak. Jadi kalau kita niat ini masjid, nggak boleh buat toilet di bawah ini.
Nggak boleh buat parkir di bawah ini, nggak boleh. Tapi kalau misalnya dibuat begitu bangunan, ini nggak niat masjid, itu ke sana yang masjid, itu yang ke sana jadi masjid. Ngerti ya? Sini nggak jadi masjid. Yang lucu di area kita, ini udah niat masjid misalnya segini. Nanti tiba-tiba ada buat toilet di sini, itu selamanya dosa. Dia nggak boleh motori masjid atau najisin masjid. Dan masjid beda dengan musalla. Jadi katakanlah musalla semua. Itu kan ada lantai 2. Orang salat di lantai 2 kalau musalla enggak sah ikut salat. Walau nampak lihat orang di bawah, kalau tak ada tangga yang tembus ke imam, itu tangga habis salat. Imam di sini, harus tangganya di belakang imam. Kalau tangganya agak maju dari imam, imamnya di belakang, yang diikut di atas enggak sah. Kemudian misalnya di situ tangga, yang sah ikut tok yang di situ kakinya dan ke belakang. Sedangkan yang kaki maju dari tangga tak sah ikut. Karena enggak tembus berjalan. Tapi mesti dibedakan. Dibedakan. Orang yang berada di masjid sah ikut dengan dengar suara tok. Misalnya tingkat 2 dengar suara di bawah sah. Tingkat 3, 4 sah dengan dengar suara di bawah saja. Dengan dengar sah, khusus masjid. Jadi kalau kita ada orang salat nanti di sana, harus ada orang salat di depan, baru sah orang salat di belakang. Kenapa? Orang salat di belakang, dia sah ikut karena dia lihat gerak orang di depan. Kalau di bukan area musala nggak bisa. Jadi dia lihat gerak orang yang di area masjid dari batangan. Pasal tempat duduk nomor 1, 2, 3, 4 dan nomor 4 inilah. Nomor 5 itu masjid. Jadi harus ada orang salat di situ. Ke sini baru sah ikut di belakang. Orang nggak sah. Jadi masjid itu nggak sama. Jadi ketika kita beriktikaf di masjid, para malaikat lagi mendoakan kita, Allah curahkan rahmat kepada kita. Jadi besok Jumat jangan bengong. Misalnya Ustaz, saya udah salat sunat, Ustaz, dalam salat sunat boleh nggak niat iktikaf? Boleh. Jadi koneksi, saya menetap di masjid, bahasa Arabnya iktikaf. Ngerti ya? Emang udah duduk Ustaz, kalau nggak niat nggak dianggap. Harus niat, karena dalam Islam innamal a'malu binniyat, amal dihitung menurut niat. Dan ngerti? Sambung. Wala yakhruju minal i'tikafi manduri ila lihajatil insani aw mudrin minal haidin aw maradin la yumkinu muqamu ma'ahu wa yabtulu bil waqt. Dan tidak boleh dari orang yang i'tikaf mandura, i'tikaf nadar, keluar daripada masjid. Dan tidak boleh keluar daripada orang i'tikaf yang manzura. Ya Allah, apabila saya nilai ujian besok A, saya akan i'tikaf di masjid 1 hari. Itu 1 detik haram keluar. Walau kita tambah, gagal. Kenapa keluar tadi? Aduh Ustaz, tak tahan lagi, pengen kali kopi. Ngopi dulu 15 menit. Batal itu. Illa terkecuali lihajatil insani, kecuali untuk hajat manusia, itu dihitung tak masalah. Kita i'tikaf 1 hari 1 malam. Kebetulan perut kita mual, menceret. Mentar-mentar harus lari ke toilet. Ada bes waktu menceret 1,5 jam, itu dianggap i'tikaf juga semua. Karena itu kepentingan. Hilang wudu, pergi wudu, itu kepentingan. Nah, dapat pahala ya. Al-Mudrin atau Adhar daripada haid, seorang wanita baru i'tikaf 1 hari haid dia, itu wajib keluar. Al-Marad atau sakit, tak tahan lagi. La yumkinu muqamu ma'ah, yang tidak mungkin ia menetap di dalam masjid besertanya kendala yang ada tadi. Wa yabtulu bil wata', dan batal dengan sebab berhubungan badan. Kebetulan kita rumah di samping masjid. Lapar kali, boleh makan dalam masjid dan boleh makan di luar. Kita makan, gak nongkrong di luar. Tergoda kita pas pulang ke rumah ada istri, kita hubungan badan sama istri. Itu walau udah tadi 23 jam kita i'tikaf, batal, harus ulang lagi.
Kalau i'tikaf wajib, batal dengan melakukan watak dan tidak boleh keluar sebelum selesai i'tikaf kecuali hajat manusia. Ngerti ya? Kita nggak ingat ke situ. Jangankan i'tikaf, salat aja kurang kadang-kadang. Ini orang i'tikaf kan yang udah lebih salat ini. Karena salah seorang yang dipanggil oleh surga adalah orang yang mencintai masjid. Senang ia berada di dalam masjid. Itu dipanggil sama surga. Kita kapan senang di masjid? Ketika baru cerai sama istri. Senang di masjid karena lagi trauma. Bukan saleh. Lagi kacau, sering cari masjid. Allahu a'lam. Sambung. Kitabul